Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radifa Putra Suari, NPM 181000222. Di sini saya akan membandingkan uh, topik yang saya cari itu tentang narkotika, dan saya akan membandingkan narkotika dalam bahasa Indonesia dan narkotik dalam bahasa Inggris. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang narkotik di dalam bahasa Inggris. Di dalam network visualization, uh, terlihat cukup banyak tema-tema topik-topik terkait tentang narkotik ini, yaitu contohnya tentang kriminal atau crime yang bersangkutan dengan heroin, atau tentang rehabilitasi. Dan juga ada di sini analgesia. Analgesia itu kayak efek dari penggunaan narkotika itu bisa hilangnya rasa sakit akibat terganggunya jaringan saraf antara panca indera dan otak. Makanya di sini terkait dengan narkotik use. Di sini penyalahgunaan efek dari penyalahgunaan narkotika. Cukup banyak ya topik-topik yang terkait di dalam bahasa Inggris ini. Di sini tentang Cina. Mungkin ada Cina bagi yang belum tahu. Jadi ada sejarahnya tuh kayak ada gembong terbesar dari Asia yang kelahiran di Cina yang tertangkap di Belanda, Amsterdam. Jadi dia tuh gembong narkoba sekelas kayak Pablo Escobar kalau dulu tuh. Jadi gembong besar lah di Asia tuh, makanya ada di sini Cina. Terus ada human right atau yang biasa disebut HAM mungkin. Ya, human right kayak kekerasan gitu. Terus ada yang menyebutnya ke polisi atau yang segala. Di sini narkotika abuse kayak penyalahgunaan narkotika. Makanya di sini bisa masuk ke rehabilitasi atau ke masalah tentang narkotika itu sendiri. Ada heroin di sini. Selanjutnya masuk ke overlay visualization. Di overlay visualization banyak poin-poin yang ditandai dengan warna kuning, yaitu masih sering dibicarakan sekitar 3 tahun ke belakang. Kayak penyalahgunaan narkotika, tentang rehabilitasi tentang narkotika, uh, tentang masalah tentang kriminal yang tentang narkotika, dan banyak yang poin hijau juga sama masih banyak yang membicarakan. Yang warna ungu itu seperti apa sih, sudah lama kasusnya gitu. Jadi yang kalau untuk tentara terkait dengan judul penelitian atau judul skripsi jangan diambil yang ungu seperti ini, karena sudah lama kasusnya tuh tahun 2017, dan warna ungu sudah jarang ada yang, bukannya sudah tidak sering dibicarakan. Yang warna kuning itu sering dibicarakan. Nah, daripada yang gitu. Selanjutnya di density visualization. Di sini yang gelap ditandai dengan tidak seringnya topik itu dibahas, dan yang cerah betapa seringnya topik itu dibahas. Di sini yang tidak dibahas tentang Cina mungkin gelap banget kan Cina, mungkin ya banyak yang belum tahu, atau ini warna hijau tidak terlalu terang. Yang paling terang tuh kayak kriminal atau masalah tentang narkotika, tentang kaitannya dengan pihak berwajib, bagaimana tentang yang ditimbulkan, penyakit yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, tentang penggunaan narkotika, hmm, di sana dekat tentang berhubungan pas apa sih, kematian. Jadi narkotika bisa menyebabkan kematian dengan heroin. Selanjutnya kita bandingkan dengan narkotik dalam bahasa Indonesia, yaitu narkotika. Bentar. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia disebutnya narkotika. Narkotika. Di sini cukup sedikit pembahasan tentang narkotika, kayak tentang Banda Aceh yang terkenal dengan narkotikanya atau tentang ganjanya. Ada BNN,
instansi yang terkait tentang narkotika. Dan di sini sama ya tentang kriminal sama perbandingannya sama yang di bahasa Inggris tentang narkotik, tentang hukum tentang narkotika, pembelajaran tentang narkotika, research atau penelitian tentang narkotika, ada obat-obatan di sini. Di sini ada tentang pemasyarakatan yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan, ada bimbingan untuk kasus yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan itu tuh kayak bimbingan, kayak rehabilitasi gitu. Berasal dari tanaman, ya kayak penelitian narkotika tuh berasal dari tanaman atau bukan, terus tanamannya seperti apa gitu-gitu, makanya nyambung sama research apa tujuan penelitian. Di dalam overlay visualization dalam bahasa Indonesia, narkotika tuh yang warna kuning ditandai dengan betapa seringnya dibicarakan, yang warna ungu udah jarang untuk dibicarakan karena udah lama gitu. Kayak Aceh berarti masih sering dibicarakan karena emang sampai sekarang pun di Aceh kan terkenalnya dengan bagusnya narkotika di sana atau bagusnya ganja yang dari sana. Itu tuh udah masuk ke dunia gitu pembahasan seperti itu. Kayak lembaga pemasyarakatan ditandai dengan warna hijau berarti tahun 2018 atau 3 tahun ke belakang masih lumayan sering dibicarakan tentang penyalahgunaan mungkin di dalam lapas atau kurangnya bimbingan di dalam lapas sampai bisa menyalahgunakan narkotika itu di dalam lapas itu sendiri. Sama berasal dari tanaman yang gimana. Di sini masuk ke density visualization. Di density visualization, seperti saya bilang tadi, yang cerah ditandai dengan seringnya dibahas topik tersebut dan yang gelap berarti masih jarang untuk dilakukan pembahasan tentang topik tersebut. Di sini ya lihat kayak pembelajaran tentang narkotika, keadilan tentang narkotika, hukum tentang narkotika itu udah sering dibahas terus kayak research, asal dari narkotika. Di sini kayak BNN sering dibahas tentang BNN, penelitian tentang BNN untuk mengetahui tentang narkotika itu sendiri. Dan yang saya menjadi uh, yang saya tertarik yaitu melihat topik tentang lembaga pemasyarakatan. Di sini tanding dengan hijau yang cukup tidak terlalu cerah ya, berarti masih belum terlalu sering untuk dibahas topik tentang lembaga pemasyarakatan ini. Makanya saya mengambil topik tentang lembaga pemasyarakatan dan mencoba untuk memberi dan berkepikiran untuk memberi judul tentang penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Jadi saya kepikiran untuk meneliti tentang lembaga pemasyarakatan itu kayak gimana sih kok bisa maraknya penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Padahal kan mereka tuh di penjara atau mereka tuh kan sedang ditahan, tapi kenapa narkotika tuh bisa lolos dan ada pesta narkotika di dalam lapas, ada penyalahgunaan narkotika, jual beli narkotika, bahkan yang kita ketahui Freddy Budiman tuh bisa mengendalikan narkotika di dalam lapas, makanya sampai dihukum mati. Nah, saya tertarik tentang lembaga pemasyarakatan seperti itu, tentang judul dari lembaga pemasyarakatan. Mungkin segitu ya perbandingan dari saya. Maaf kalau kurang-kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.